Jamaah subuh yang dirahmati Allah, sudah menjadi suatu kebiasaan, tradisi dari Nabiullah Muhammad SAW. Setelah beliau memimpin sholat berjamaah, beliau selalu menghadap kepada para jamaah sholatnya, melihat satu persatu dari jamaah yang berada di belakangnya. Suatu saat ada satu jamaah yang lama tidak hadir ke masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat-sahabatku, di mana si fulan? Kok lama sudah tidak ada bersama-sama kita?" Salah satu sahabat berikan jawaban, "Wahai Rasul, si fulan sedang sakit." Mendapatkan informasi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menuju ke rumahnya dan tentu diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Ketika menjumpai sahabatnya yang sedang sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat prihatin karena kondisi badannya yang sangat kurus, digambarkan tinggal istilahnya tulang belulang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya yang sedang sakit, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyya?" Wahai sahabatku, apakah engkau berdoa sesuatu atau minta sesuatu kepada Allah? Ini pertanyaan Rasulullah kepada sahabatnya yang sedang sakit keras. Rupanya sahabatnya juga menjawab, "Qala kuntu aqulu Allahumma ma kunta bimu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Allah, sekiranya engkau punya rencana akan mengazab saya di akhirat, maka segerakanlah azabmu itu di dunia ini. Jadi minta azabnya itu disegerakan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit terkejut seraya menyatakan, "Subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'uhu." Maha suci Allah, engkau tidak akan mampu dan tidak akan kuat merasakan azab Allah di dunia ini. Afala qulta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebaiknya engkaulah berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar," yang artinya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Inilah dialog dari Nabiullah Muhammad SAW kepada salah satu sahabatnya yang sakit. Ada dua poin penting yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh minta disegerakan siksa akhirat itu di dunia ini. Rupanya bahwa sahabat tersebut membayangkan bahwa siksa neraka itu amat pedih. Ia dimasukkan ke dalam neraka api yang sangat ganas, sehingga punya kesimpulan lebih baik aku disiksa di dunia saja. Jadi kita tidak boleh beranggapan seperti itu, bahwa kita masih punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Poin yang kedua, bahwa
kita sangat dianjurkan untuk menghubungkan diri kita, menghubungkan keinginan kita terhadap kekuatan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang mengatur dari kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam dialog tersebut adalah hendaklah engkau berdoa kepada Allah dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Dari anak-anak kecil pun kita tanya tentang doa ini, rata-rata mereka sudah hafal. Doa ini diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 201. Di sana tidak ada namanya. Tapi di kalangan tengah masyarakat kita, doa ini memiliki dua nama. Yang pertama dikatakan sebagai doa sapu jagat. Sapu itu artinya pembersih atau diambil semuanya. Jagat itu bumi atau alam semesta ini. Berarti doa sapu jagat adalah doa yang minta kebaikan yang ada di dunia ini semuanya dimiliki. Itu yang dimaksudkan dengan istilah doa sapu jagat. Karena memang tidak tanggung-tanggung dalam doa ini bahwa ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat. Akan tetapi bahwa sesuai dengan naluri dan nafsu manusia, ternyata pemahaman tentang kebaikan dunia ini berbeda-beda. Ada yang beranggapan kebaikan dunia manakala manusia mampu memiliki harta kekayaan yang banyak, yang melimpah, sehingga dalam kehidupannya yang dikumpulkan adalah harta. Ada yang beranggapan bahwa kebaikan dunia adalah rumah yang indah, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari yang dipikirkan rumah yang indah seperti istana. Ada lagi yang beranggapan bahwa kebaikan dunia adalah manakala ia memiliki kedudukan, pangkat, derajat yang tinggi sehingga ia selalu dihormati. Dan ada lagi yang beranggapan bahwa kebaikan dunia, kesenangan dunia, manakala ia mampu memiliki pasangan hidup yang menawan. Itulah naluri manusia terkait dengan kebaikan dunia. Sekarang kita cocokkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut sahabatnya dari orang-orang yang terdekat bahwa hampir setiap doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu disertakan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah sama yang diminta oleh Rasulullah tentang kebaikan dunia dengan naluri manusia yang tadi telah kami gambarkan? Senang harta, senang kemewahan, senang pasangan hidup, senang kehormatan. Ternyata tidak. Bukan itu ternyata yang diharapkan oleh Rasulullah. Dalam sejarah digambarkan bahwa ketika dakwah Nabiullah Muhammad SAW di kota Mekah ini sudah mulai berhasil. Sudah mulai banyak mendapatkan simpati dari penduduk Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy, termasuk di dalamnya di situ adalah para paman-pamannya yang waktu itu belum masuk Islam, berupaya untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Karena ketika dianggap bahwa nanti kalau dakwahnya Nabi Muhammad ini berhasil, berarti patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah ini pasti akan dihilangkan. Karena yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad bukan patung-patung ini, akan tetapi menyembah beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allah yang esa. Sehingga beranggapan kalau dakwahnya Nabi Muhammad ini berhasil, patung-patung ini akan hilang. Karena ini bukan Tuhan menurut Muhammad. Kemudian mereka bersepakat dan menjumpai Nabiullah
Seraya menyatakan, wahai Muhammad, hentikanlah dakwahmu. Sekiranya engkau pengen kekayaan, pengen kedudukan, pengen kehormatan, engkau pasti akan diberikan dan engkau menjadi orang yang kaya, orang yang terhormat di kota Mekah ini. Jadi penawaran seperti itu ternyata ditolak oleh Rasulullah dengan menyatakan, ya ammi, wahai paman-pamanku, wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari lan asruh. Wahai paman-pamanku, demi Allah, sekiranya matahari ini diturunkan dan diletakkan di pundak kananku, dan bulan juga diturunkan diletakkan di pundak kiriku sebagai hadiah untuk menghentikan dakwahku, semuanya pasti akan saya tolak. Berarti kebaikan dunia yang dipilih oleh Nabiullah Muhammad SAW bukan berupa materi. Kalau begitu berupa apa yang diminta oleh Nabiullah Muhammad SAW? Kita sering mendengarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi poin daripada kebaikan dunia adalah beribadah kepada Allah. Boleh punya harta yang banyak, tapi dengan harta itu dimanfaatkan untuk beribadah. Mungkin berupa sedekah, berupa pembuatan tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Itu intinya kebaikan dunia terkait dengan masalah harta. Boleh juga memiliki rumah yang indah, akan tapi rumah yang indah itu juga tidak tertutup bagi orang lain, tapi terbuka bagi orang yang ingin datang ke rumahnya bersilaturahmi, sehingga rumah yang indah itu bisa dinikmati oleh orang lain dan menyejukkan hati orang-orang lain yang datang ke rumahnya. Demikian pula harta tahta dan sebagainya itu boleh, akan tapi dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan kesehatan itu kita manfaatkan untuk pergi ke masjid beribadah. Berarti kita datang ke masjid ini sudah fid dunya hasanah terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan masalah kesempatan kita. Dan tadi ada yang mau masuk masjid, mampir ke kota infak di kiri kanan masjid kita, kota hijau itu, masukkan bagian harta. Berarti pada pagi ini pula kita mendapatkan atau dapat melakukan fid dunya hasanah melalui infak. Ini maksudnya penjabaran daripada Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya bahwa ya Allah berikanlah kami kebahagiaan hidup atau kebaikan hidup di dunia ini, bahwa potensi yang ada pada diri kita semuanya bisa memiliki hasanah, kebaikan. Dan pada akhir hidupnya itu ada istilah doa husnul khatimah, ada harapan husnul khatimah. Jadi hasanah dengan husnul itu satu akar kata, artinya baik. Husnul khatimah artinya akhir hidup yang baik. Ini yang kita minta. Cuma kadang-kadang doa husnul khatimah atau harapan husnul khatimah ini disampaikan orang yang sudah, atau kepada orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan dia meninggal husnul khatimah. Itu sudah terlambat doa seperti itu. Harusnya yang didoakan husnul khatimah itu ya orang-orang seperti kita ini. Cuma kadang-kadang kalau kita didoakan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, Pak kok didoakan cepat mati katanya. Tidak. Ya.
Doa husnul khatimah itu justru doa untuk orang yang hidup supaya bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Husnul khatimah itu artinya akhir hidup yang baik. Kalau orang-orang yang sudah meninggal, itu doanya bukan mudah-mudahan husnul khatimah. Ya doanya adalah doa sholat jenazah itu yang sering kita baca. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dosanya. Warhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wa'afi'i wa'fu anhu, maafkanlah. Itu doa untuk orang yang sudah meninggal, minta supaya diampuni dan dirahmati oleh Allah. Ketika masih hidup, doanya adalah mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur, dan husnul khotimah. Rupanya kalau didoakan husnul khotimah kayaknya kok diharap mati aku. Padahal enggak. Justru harapan kita, apapun keadaan kita, yang penting akhir hidupnya adalah husnul khotimah. Kemudian wafil akhirati hasanah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami akhir atau akhirat kami sebagai akhirat yang hasanah. Kita telah banyak mendapatkan informasi bahwa gerbang dari akhirat kita ini adalah ketika manusia sudah tidak berada di alam fana. Fana itu artinya hancur atau rusak. Jadi kita ini masih berada di alam yang fana. Kemungkinan hancur, kemungkinan rusak itu meninggal dunia itu ya memang jalannya ke sana. Wafil akhirati hasanah, dan akhirat hasanah yang kekal. Jadi gerbang dari akhirat kita adalah bahwa kita telah berada di alam barzakh. Lantas apa yang kita harapkan ketika kita berada di alam barzakh, ketika kita berada di alam kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian nanti akan mendapatkan ujian. Fitnah itu bisa diartikan ujian, bisa diartikan cobaan. Para ahlul hikmah memberikan gambaran dan pelajaran bahwa yang dimaksudkan tuftanuna fil kubur, ujian dalam kubur adalah pertanyaan-pertanyaan kubur. Waktu kita sekolah SD, ya SD yang zaman dulu bukan zaman sekarang ya, tentang pertanyaan kubur itu ternyata sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu? Semuanya sudah hafal. Tapi ternyata bahwa untuk menjawab pertanyaan kubur ini tidak semudah apa yang selama ini kita hafal. Akan tapi apa yang selama ini kita tetapkan dalam hati kita mantapkan, kita kokohkan, kita lekatkan dalam hati kita. Karena dinyatakan yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan keimanan seseorang dengan ucapan-ucapan yang diteguhkan. Jadi kebiasaan apa yang diucapkan di dunia itulah yang akan menjadi jawaban di akhirat. Dan kalau kita perhatikan bahwa ternyata di dalam sholat, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai terakhir Assalam, itu merupakan jawaban atas pertanyaan Munkar dan Nakir. Marrabbuka. Di dalam sholat kita sudah mengawali sholat kita dengan menyebut nama Allah. Berarti orang yang sedang sholat itu orang yang sedang gladi, orang yang sedang berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Oleh karena itu ketika kita sholat, mungkin sebagai makmum, ya kalau imamnya gerak Allahu Akbar, kita ikutlah bunyi Allahu Akbar. Bukan diam aja, Allahu Akbar, tapi tidak disuarakan Allahu Akbar. Karena apa? Ya memang kita dianjurkan untuk mengikuti
ucapan-ucapan imam, kecuali yang tidak sama bacaannya itu adalah ketika doa i'tidal sami Allahu liman hamidah. Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam salat itu membaca sami Allahu liman hamidah, maka jawablah dengan bacaan rabbana lakal hamdu. Nah, ini tambahan ilmu bagi kita sebagai makmum. Kalau imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, kita tidak mengikuti bunyi sami Allahu liman hamidah, tapi langsung menjawab Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji hanyalah bagimu. Tapi kadang-kadang ya imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut sami Allahu liman hamidah. Ya karena belum pernah mendengarkan tausiah atau ceramah pada pagi ini ya. Untuk kedepannya ketika imam sami Allahu liman hamidah, kita langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Seperti yang dibaca di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kan ada yang namanya mubalik. Mubalik itu artinya orang yang menyampaikan. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar, karena bacaannya tidak terlalu keras, maka di belakangnya ada seorang mubalik yang menyampaikan ucapan imam Allahu Akbar, jadi ikut bunyi suaranya keras. Ketika imamnya baca sami Allah liman hamidah, mubaliknya itu membaca Rabbana walakal hamd. Itu. Yang kedua juga disebut dengan mutawwil. Mutawwil itu artinya memperpanjang. Sehingga bacaan mutawwil itu lebih panjang daripada bacaan imam. Kalau imamnya Allahu Akbar, mutawwilnya Allahu Akbar. Ya. Artinya menegaskan kepada para jamaah yang lain bahwa imam sedang bergerak dan baca takbir. Apakah di tempat kita ini perlu? Karena kita ini satu ruangan kecil, tentu saja mutawwil itu tidak diperlukan. Karena semuanya dengar langsung dari imam. Kalau di Mekah atau Madinah itu kan imamnya di sini, boleh jadi makmumnya ada di BDS 3 sana atau mungkin di Boka sana, sehingga kemungkinan nggak dengar. Dan ini tugas dari orang-orang yang berada di belakang imam. Orang yang di belakang imam ini harus tahu pasti keadaan imam. Karena boleh jadi sang imam itu lupa kalau ia sedang menjadi imam. Kami pernah sholat Pak berjamaah dengan imam pada waktu itu subuh. Nah, rupanya ketika tahiyat akhir itu sang imam itu sudah mungkin agak ngantuk atau gimana. Jadi salamnya itu seperti salam sholat sendirian, tahu-tahu menghadap ke arah jamaah. Tapi itu bukan di sini ya, bukan Ustadz Zulhan ya, bukan. Tapi di tempat lain, saya pernah seperti itu. Jadi kita sholat berjamaah subuh di belakang imam, itu nggak pernah dengar kiri kanan kita, nggak pernah dengar bacaan Assalamualaikum, tahu-tahu imamnya itu sudah menghadap ke kita. Berarti imam tadi sudah salam, cuma mungkin bacaannya terlalu pelan atau mungkin dianggapnya dia sedang sholat sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu berarti orang yang di belakangnya itulah harus menjadi mubalik, menyampaikan bahwa imamnya sedang atau sudah salam. Nah, di sini fungsinya bagi orang-orang yang di belakang imam itu bisa menjadi mubalik. Mubalik itu penyampai gerakan-gerakan imam, bacaan imam. Lanjut lagi ke wafil akhirati hasanah tadi. Jadi di pelataran akhirat itu adalah ketika kita berada di alam kubur. Di alam kubur ada pertanyaan marabbuka, siapa Tuhanmu? Dalam sholat kita sudah sering mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka begitu mudah kita akan menjawab pertanyaan kubur itu.
Demikian pula ketika ditanya waman nabiyuka, siapa nabimu, di dalam sholat kita juga sudah membaca sholawat. Tahiyat awal, tahiyat akhir itu kan setelah syahadat kita baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya berarti kalimat Muhammad sudah menyatu, sudah terpatri dalam benak kita, dalam hati kita. Ketika ditanya sopo nabimu, kita akan menjawab Muhammad. Demikian pula wama kita buka apa kitabmu, di dalam sholat kita juga sudah membaca Al-Quran. Kita sudah baca Al-Quran, paling tidak surah Al-Fatihah. Berarti Al-Quran itu sudah terpatri dalam benak kita. Apa kitabmu? Al-Quran. Kita menjawab. Demikian pula orang yang sholat adalah orang yang bangga terhadap keislamannya, sehingga ketika ditanya wama dinuka, apa agamamu, Islam agamaku. Jadi orang sholat ini ternyata orang yang sedang berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Jadi wafil akhirati hasanah, dan di dalam akhir kehidupan kita juga minta kebaikan. Kemudian wafil akhirati hasanah yang kedua adalah apabila kita mampu meniti siratal mustaqim bisyafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena digambarkan bahwa siratal mustaqim ini sebenarnya ibarat jalan yang berada di punggung api neraka jahanam. Jadi setiap orang diperintahkan melewati sana, dan orang yang melewat itu akan melihat dengan mata hati yang disinari dengan keimanannya. Bagi seseorang yang keimanannya itu tinggi, kualitas keimanannya menuju ke derajat takwa, maka jalan yang ada di punggung neraka itu seperti jalan tol, jalan yang luas, sehingga akan banyak atau akan mudah melintasi Shiratal Mustaqim. Akan tapi bagi keimanan yang sangat tipis, maka dia akan melihat Shiratal Mustaqim, jalan yang seharusnya luas itu menjadi jalan yang sempit, jalan yang gelap, sehingga ia akan bingung meniti Shiratal Mustaqim. Apakah dengan berdiri, dengan jalan, atau mungkin dengan merangkak. Karena apa? Ia tidak bisa melihat jalan ke depan. Dan yang terakhir, wabil akhirati hasanah adalah manakala kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah, dan kita setiap hari akan mendapatkan salam. Kalau dalam baca surah Yasin itu kan ada ucapan salamu qaulam mir rabbir rahim. Itu tertulisnya hanya satu kali aja, satu ayat saja. Tapi rata-rata orang yang baca itu dibaca sampai 3 kali. Saya bertanya ke berbagai guru, Pak, adakah tuntunan baca salamun qaulan mir rabbir rahim itu sampai 3 kali? Nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Jadi kesimpulannya bahwa salamun qaulan mir rabbir rahim itu adalah sebagai ungkapan kegembiraan bahwa ketika nanti berada di dalam surga, setiap hari akan didatangi oleh malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang tampan, malaikat-malaikat yang menyenangkan, seraya mengucapkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Wahai Tuhan, wahai penghuni surga, Anda mendapatkan salam dari Allah yang Maha Pengasih. Salamun artinya salam, qaulan sebagai ucapan, mir rabbir rahim dari Allah yang Maha Pengasih. Berarti setiap hari kita akan mendapatkan ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim. Ini kebaikan di akhirat. Apabila kita bisa masuk surga, setiap hari mendapatkan salam dari Allah. Nah, ketika kita di dunia mendapatkan salam dari orang-orang terpandang, tahu-tahu disampaikan, Mas, sampean dapat salam dari Pak Wali Kota. Senangnya bukan main, baru salam dari Pak Wali Kota. Apalagi kamu disebut namanya oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Gubernur, dan beliau menyampaikan salam kepada. Senangnya bukan main. Ini salam dari manusia. Di dunia ini kita sudah senang.
Kalau di akhirat kita akan mendapatkan salam itu dari Rabbir Rahim. Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Ya, bahwa Tuhan Anda mendapatkan salam dari Allah yang Maha Pengasih. Lantas bagaimana seharusnya baca? Kalau saya pribadi, karena di surah Yasin itu tertulis hanya sekali, saya bacanya hanya sekali, Pak. Kalau yang lain, kalau saya pimpin Yasin itu yang lain baca 3 kali, ya monggo saja. Pokoknya saya hanya sekali. Baru kita lanjutkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun bareng-bareng lagi. Ya. Jadi nggak ada yang mengharuskan 3 kali, nggak ada. Karena saya banyak tanya tadi, nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Kesimpulannya itu sebagai ungkapan kegembiraan bahwa di akhirat nanti penghuni surga akan mendapatkan salam dari Allah. Salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Dan tentu saja ini pantas dan sangat tepat untuk kita renungkan ketika kita mengucapkan itu. Mudah-mudahan ucapan yang saya katakan ini itulah yang akan saya dengarkan ketika berada di akhirat kala. Itulah wafil akhirati hasanah. Terus yang terakhir, bahwa doa Rabbana Atina itu juga dikatakan sebagai doa pamungkas. Pamungkas itu adalah penutup. Jadi doa minta apa saja, minta harta, minta kekayaan, minta ini, ujung-ujungnya adalah akhirati hasanah. Dunia hasanah, semuanya yang apa artinya kekayaan kalau tidak ada unsur hasanahnya? Apa artinya pasangan hidup yang menawan, yang menyenangkan kalau tidak hasanah? Malah tersiksa. Jadi dikatakan sebagai ujung-ujung daripada doa apapun yang kita minta ini adalah yang memiliki nilai hasanah, yaitu kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Makanya kalau kita mendapatkan atau mengaminkan doa dari orang lain itu, kalau yang membaca doa itu sudah kelihatan membaca Robbana, 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 itu sudah kehabisan Robbana, Pak, biasanya. Robbananya sudah habis, ya. Mau dolakna tadi sudah, mau alaika tadi juga sudah. Langsung saja Robbana atina fid dunya hasanah, berarti memang sudah terakhir. File-file doanya sudah habis, sehingga ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah renungan subuh kita pada pagi hari ini yang intinya memberikan gambaran dan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh minta siksa dari Allah. Karena kita dipimpin oleh Rasulullah, masih diberikan kesempatan untuk meminta supaya dihindarkan dari siksa. Dan doa yang adil bagi kita, yang tepat bagi kita, apapun yang kita minta, mari kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila doa ini sudah diijabah oleh Allah, apapun yang kita miliki akan memiliki kesenangan dunia dan akhirat. Adhanallahu ya kumusmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.